Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Baik, sebelum belajar seperti biasa, kita mulai dengan membaca doa. Membaca doa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingatkan sekali lagi, bagi kalian yang belum mengisi absen di Classroom, silahkan mengisi absen terlebih dahulu. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyimpulkan unsur-unsur cerita pendek. Pada pembelajaran kali ini, Ibu menggunakan kompetensi dasar yaitu KD 3.6 menelaah unsur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menemukan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik yang terdapat di dalam cerpen yang dibaca atau didengar. Anak, langsung saja Ibu akan mulai penjelasannya tentang unsur-unsur yang terdapat di dalam cerita pendek. Nah, di dalam cerita pendek itu terdapat dua unsur. Yang pertama yaitu unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Nah, apa itu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik? Nah, unsur intrinsik adalah unsur pembangun cerpen yang berasal dari dalam cerpen tersebut, yaitu meliputi tema, alur, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Sedangkan unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang berada di luar cerpen. Nah, di luar cerpen itu maksudnya apa, Bu? Tidak ada di dalam isi cerpen itu, tapi kalian harus menelaah latar belakang atau yang melatar belakangi isi cerpen tersebut. Nah, di sini unsur ekstrinsik itu yaitu mempengaruhi proses pembuatan cerpen. Nah, di sini unsur ekstrinsik itu meliputi latar belakang masyarakat, latar belakang penulis, dan nilai yang terkandung di dalam cerpen. Nah, nilai-nilai ini bisa meliputi nilai agama, nilai sosial, nilai moral, dan nilai budaya. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan menjelaskan satu persatu tentang unsur intrinsik terlebih dahulu. Nah, tadi kan unsur intrinsik itu ada 6, ada tema, alur, tokoh penokohan, sudut pandang, latar, dan amanat. Nah, yang pertama yaitu tema. Semua cerita dalam karangan bahasa Indonesia itu harus memiliki tema. Bukan cerita saja, puisi juga ada temanya. Nah, tema itu apa sih, Bu? Tema itu adalah ide cerita yang dikembangkan dalam cerpen. Nah, ide cerita ini bisa meliputi banyak hal. Bisa meliputi temanya pendidikan, kemudian percintaan, pengorbanan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tema. Dasar ceritanya, ide ceritanya. Kalian ingin menceritakan tentang apa di dalam cerita tersebut? Apakah tentang pendidikan? Kalau misalkan pendidikan itu bisa contoh seperti perjuangan seorang anak dalam bersekolah, atau misalkan perjuangan seorang anak petani misalkan untuk sekolah lebih tinggi misalkan. Nah, itu adalah tema tentang pendidikan. Kalau misalkan percintaan, ya sudah cerita-cerita percintaan seperti di sinetron-sinetron itu ya. Nah, itu contohnya. Jadi harus ada temanya, ada ide ceritanya. Yang kedua yaitu alur. Alur itu apa, Bu? Alur adalah jalan cerita atau urutan peristiwa. Kalau misalkan peristiwanya flashback itu misalkan menceritakan masa sekarang, kemudian dia menceritakan beberapa tahun lalu, misalkan, aku teringat dulu pada saat SD aku pernah melakukan permainan petak umpet dan akhirnya aku tidak menemukan temanku yang bersembunyi sampai maghrib tiba atau dan lain sebagainya. Itu kan menceritakan masa lalu. Nah, itu merupakan contoh alur mundur. Kalau misalkan alur maju seperti apa, Bu? Kalau misalkan alur maju yaitu menceritakan misalkan kalian mulai dari SD, kemudian dari SMP, dari SMA sampai kuliah nanti. Nah, itu adalah alur maju, dia ke depan. Nah, kalau misalkan campuran, itu adalah alurnya campur. Jadi misalkan saat ini kalian menceritakan posisi kalian sebagai siswa SMP, kemudian kalian bercerita tentang masa kalian SD yang lalu. Kemudian kalian juga menceritakan rencana kalian saat SMA atau nanti kuliah gimana. Merupakan alur campuran. Dia menggunakan alur mobil juga menggunakan alur maju, menceritakan dua proses yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu tokoh dan penokohan. Nah, di sini bedanya tokoh itu adalah pelakunya, sedangkan penokohan adalah watak atau karakter dari pelaku tersebut. Nah, di sini misal tokoh itu dibagi menjadi tiga, yaitu protagonis, antagonis, dan
dijelaskan protagonis itu tokoh, biasanya ini masuk tokoh utama ya, tokoh utama, kemudian protagonis ini sifatnya baik ya. Kalau misalkan di bawang merah bawang putih, dia sebagai bawang putih. Nah, sedangkan antagonis itu yang jahat atau pembuat masalah. Kalau misalkan di bawang merah bawang putih, dia adalah si bawang merah. Nah, kalau misalkan protagonis itu adalah penengah itu bisa menjadi pelerai, atau misalkan penengah itu bisa menjadi malah pemicu, protagonis namanya. Nah, kalau misalkan di bawang merah bawang putih itu yang jadi protagonis yaitu ibu tiri atau ayah dari si bawang putih, atau bisa juga si pangeran. Nah, itu ya. Jadi ada 3 yang di dalam cerita itu, ada protagonis, antagonis, dan protagonis. Kemudian sudut pandang. Sudut pandang ini titik atau tempat dari mana seorang melihat objek karangan. Nah, misalkan suatu karangan isinya seperti ini. Nama aku adalah Ayu misalkan. Aku bersekolah di SMP Negeri Cilacap. Saat ini aku duduk di bangku kelas 9 SMP, misalkan kayak gitu. Nah, merupakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Kenapa jadi orang pertama pelaku utama? Karena di sini menggunakan kata aku. Aku adalah siswa ini, nama aku. Nah, itu menceritakan memang dirinya sendiri. Kalau misalkan menceritakan orang lain, dia pasti menggunakan kata dia. Nah, itu menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama. Dia adalah siswa SMP Negeri 2 Jorong. Dia bernama Putri, misalkan kayak gitu. Nah, itu adalah sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku utama. Kemudian yang kelima yaitu latar. Latar ini meliputi latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Latar waktu adalah kapan itu terjadi dengan cerita, kemudian latar tempat itu di mana cerita itu terjadi, kemudian suasananya seperti apa, bahagia kah, sedih kah, menegangkan kah, menyeramkan kah, dan sebagainya. Kemudian amanat ini adalah pesan. Dalam setiap karangan kita harus memiliki pesan yang disampaikan. Hikmah apa yang dapat diambil oleh si pembaca. Nah, di sini pesan moralnya banyak yang bisa pesan moral agama, pesan moral sosial, dan lain sebagainya. Ini juga akan memberikan contoh penjabaran unsur implisit di dalam cerita. Nah, ini sudah ada beberapa unsur dengan analisis yang sudah ibu lakukan. Nah, di sini nomor 1 yaitu unsurnya tentang tema. Di sini temanya pendidikan. Nah, di dalam cerpen dibuktikan dengan apa? Nah, di sini guru memang tamat sekolah seperti kalian, tapi memang tidak bisa melanjutkan hingga selesai. Di sini kenapa jadi tema pendidikan, yaitu membahas tentang sekolah. Nah, gitu ya. Paham anak-anak? Kemudian yang kedua yaitu alur. Alurnya di sini menggunakan alur mundur. Kenapa? Ditandai dengan kata dulu. Dulu memang tamat sekolah seperti kalian, tapi memang tidak bisa melanjutkan hingga selesai karena orang tua memang tidak bisa menjadi guru. Kemudian yang ketiga yaitu tokoh dan tokohan. Tokohnya di sini namanya Pak Hasep. Tandai dengan apa? Nah, di sini aku pun sangat kagum dengan tokoh Pak Hasep. Nah, tokohnya itu nama Pak Hasep. Kemudian tokohannya seperti apa? Protagonis, baik, bijak, dan dermawan. Jadi di sini walaupun disebutkan tokohnya adalah protagonis, tapi lebih dirincikan lagi protagonisnya dia seperti apa, sifat baiknya itu seperti apa. Nah, di sini adalah baik, bijak, dan dermawan. Kenapa bijak? Nah, dia di sini membantu para tetangga yang ingin sekolah namun terkendala ekonomi. Di sini juga dia memiliki sifat dermawan dari sifatnya tersebut. Kemudian itu yang keempat, sudut pandang. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Ditandai dengan kata apa? Sini ditandai dengan kata aku pun sangat kagum. Nah, berarti yang bercerita adalah si tokoh utama atau penulis sebagai pelaku utama dalam cerpen atau cerita tersebut. Baik, dilanjutkan tentang penjelasan penjabaran unsur implisit di dalam cerpen. Nah, di sini lanjutkan unsur yang tadi. Unsur kelima yaitu latar. Ini latar yang digunakan yaitu latar tempat sekolah, waktunya pagi hari, dan latar suasananya mengesalkan. Kesal ya. Nah, di sini tanyai dengan apa? Di dalam cerpen dikatakan bahwa lalu dibukakan pintu gerbang itu, namun aku dan beberapa murid lain dihukum. Nah, kalau misalkan ada murid, berarti tempatnya di mana? Nah, ya betul, di sekolah. Nah, waktunya kapan? Waktunya adalah pagi hari. Dibuktikan dengan apa? Nah, dihukum di lapangan basket sampai jam pertama selesai. Nah, jam pertama kalau di sekolah itu jam berapa? Masih pagi kan ya? Nah, kemudian mengesalkan kan ditandai dengan apa? Aku melihat pos satpam, sebuah tempat di mana laki-laki itu setiap pagi datang dan bekerja sampai sore hari tiba. Ini mengesalkan kenapa? Dia sudah dihukum, jadi dia kesal dengan siapa? Dengan Pak Satpamnya. Kemudian yang keenam, amanat. Amanat ini pesan yang dapat diambil dalam sebuah cerita. Pesan dari Buddha dapat ambil dari cerita ini adalah jangan bosan menjadi orang baik. Kenapa? Ditandai dengan pernyataan di dalam cerita, yaitu di tengah gaya hidup yang semakin susah, kulit kian keriput, serta rambut kian
ataupun kita harus tetap menjadi orang yang baik, orang yang suka menolong. Nah, itu adalah amanat dari cerita pendek yang Ibu analisis. Gimana? Sudah mulai paham tentang unsur intrinsik dalam cerpen? Oke, untuk selanjutnya yaitu penjelasan tentang unsur ekstrinsik dalam cerpen. Berikut ini adalah contoh penjabaran unsur ekstrinsik di dalam cerpen. Nah, di sini ada 3 unsur. Yang pertama yaitu latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat yaitu faktor lingkungan masyarakat sekitar yang mempengaruhi penulis dalam membuat cerpen. Nah, di sini contohnya di dalam cerpen. Lama setelah itu aku juga semakin akrab dengan sapa tersebut. Nah, dan yang kawan-kawanku selalu manggilnya Mas Orai. Nah, di sini latar belakang masyarakatnya itu tentang murid, tentang siswa, tentang kegiatan di sekolah. Makanya isi ceritanya pun bercerita tentang kegiatan di sekolah atau tentang kegiatan-kegiatan siswa pada umumnya. Biasanya kan nongkrong gimana? Kantin, di satpam, ya kan? Cerita-cerita dengan satpam dan lain sebagainya. Nah, ini adalah latar belakang masyarakat yang digunakan di dalam cerpen tersebut. Nah, di sini disimpulkan latar belakang yang digunakan yaitu latar belakang dengan kondisi ekonomi dan sosial. Sosial apa? Sosial itu adalah kita bergaul dengan masyarakat, kita bergaul dengan orang sekitar, itu adalah kondisi sosial. Sedangkan kondisi ekonomi adalah tentang keuangan atau material. Nah, di sini ditandai dengan tapi namun tidak bisa melanjutkan hingga selesai karena orang tua namun tidak bisa membiayainya. Nah, itu adalah latar belakang ekonomi. Sebagai bukti latar belakang ekonomi yang digunakan dalam cerita ini. Kemudian yang kedua yaitu latar belakang penulis. Latar belakang penulis yaitu faktor dari diri pengarang yang mendorong penulis menulis cerpen. Nah, apa sih yang buat penulis ini menulis cerpen? Nah, sini kan si penulis menceritakan tentang sosok si satpam yang ternyata dia membantu warga sekitar di dekat rumahnya untuk belajar dengan cara menyediakan perpustakaan ini di rumah dan bisa digunakan oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, di sini yang melatar belakang penulis cerita ini yaitu rasa kagum dia kepada siapa? Kepada sosok si satpam ini. Dan kebetulan penulis adalah seorang siswa, makanya kegiatan yang diceritakan di dalam cerpen adalah kegiatan sehari-hari seorang siswa. Kemudian yang ketiga yaitu yang terkandung dari cerita Pak Asep, ya, cerpennya Pak Asep tadi adalah nilai yang dapat kita ambil adalah nilai sosial dan nilai moral. Nilai sosialnya apa? Yaitu cara kita bergaul dengan orang lain. Jadi jangan memandang pekerjaan, jangan memandang fisik, jangan memandang rendah seseorang. Oh, dia hanya seorang satpam, dia bisa apa? Ternyata di balik seorang satpam dia punya sebuah perjuangan yang luar biasa. Dia membantu masyarakat yang kurang mampu untuk memperoleh pendidikan dengan caranya dia sendiri. Kemudian nilai moralnya apa? Nah, nilai moralnya yaitu jangan usah berbuat baik. Nah, berbuat baik itu tidak pandang umur, tidak pandang berbuat baik itu hanya dilakukan untuk orang muda saja, tidak. Orang tua pun sudah tua pun kita harus tetap berbuat baik. Nah, di sini nilai yang terkandung yaitu ada dua, nilai sosial dan nilai moral. Nah, demikian tadi penjelasan Ibu. Nah, kurang afdol rasanya kalau misalkan sudah Ibu jelaskan, tapi kalian belum latihan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik, sekarang saatnya kalian menanti untuk menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari teks cerita berikut ini. Ini adalah sebuah cerita pendek yang berjudul Pentingnya Budi Pekerti. Tugas kalian silahkan dibaca, dipahami cerpen ini, bisa kalian screenshot ya. Nah, pada selanjutnya kalian harus menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik seperti yang diperagakan tadi. Nah, kalian sudah paham? Oke, silahkan dibaca, dipahami cerpen yang sudah Ibu sajikan. Setelah membaca dan memahami cerpen tadi, tugas kalian seperti katakan tadi yaitu menganalisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dalam cerpen yang berjudul Pentingnya Budi Pekerti. Analisis unsurnya seperti contoh yang Ibu berikan tadi ya, dan berikan penjelasan cerpen sebagai bukti unsurnya. Nah, silahkan dikerjakan di kertas tugas, jangan lupa sertakan nama dan kelas, kemudian kumpulkan di kelasroom masing-masing. Katakanlah sampai di sini dulu pembelajaran kita pada kali ini. Seperti biasa, Ibu ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti pelajaran hari ini sampai selesai. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Oke? Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar di rumah.